Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 PAREL-B akan menjelaskan tugas dari mata kuliah perancangan alat industri kimia mengenai safety hazard dari suatu perancangan bejana bertekanan. Selanjutnya di sini ada anggota dari kelompok 3. Yang pertama yaitu saya sendiri, Nake Kaledasia dengan NPM 19045, lalu ada Revita Arendri dengan NPM 19051, selanjutnya ada Desi Nuria dengan NPM 19052, dan yang terakhir ada Mas Dandi dengan NPM 19062. Adapun topik pembahasan kita pada hari ini yaitu penjelasan mengenai safety hazard, lalu sumber bahaya di lingkungan kerja, yang ketiga ada bejana bertekanan, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai hukum ketiga dari suatu bejana bertekanan. Yang pertama di sini ada safety hazard. Hazard atau bahaya merupakan sumber potensi kerusakan atau situasi di mana ia berpotensi untuk menimbulkan suatu kerugian. Sesuatu tersebut dapat dikatakan sebagai sumber bahaya jika ia memiliki risiko yang akan menimbulkan dampak yang negatif. Bahaya sendiri dapat diartikan sebagai potensi dari rangkaian sebuah kejadian untuk muncul atau timbul yang akan menimbulkan suatu kerusakan atau kerugian. Jika salah satu bagian rantai kejadian hilang, maka suatu kejadian akan terjadi. Bahaya sendiri terdapat di mana-mana, baik ia di tempat kerja maupun di lingkungan. Namun, bahaya hanya akan menimbulkan efek jika terjadi sebuah kontak atau exposure. Selanjutnya di sini ada kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang pertama di sini ada bahaya keselamatan kerja atau safety hazard yang memiliki definisi jenis bahaya yang berdampak pada timbulnya kecelakaan yang dapat menyebabkan luka atau injury hingga kematian, serta dapat juga menimbulkan kerusakan properti pada suatu perusahaan. Dampak dari hazard ini yaitu ia bersifat akut. Jenis bahaya keselamatan ini antara lain yang pertama di sini ada bahaya mekanik, di mana bahaya mekanik ini dapat ditimbulkan dari suatu mesin atau alat kerja mekanik. Contohnya seperti kita tersayat, terjatuh, tertindih, maupun kita terpleset. Lalu yang kedua di sini ada bahaya elektrik, di mana bahaya elektrik ini dapat ditimbulkan dari suatu peralatan di suatu pabrik yang mengandung arus listrik. Lalu yang ketiga di sini ada bahaya kebakaran. Bahaya kebakaran sendiri dapat ditimbulkan karena suatu substansi kimia yang bersifat flammable atau mudah terbakar. Lalu di sini ada bahaya peledakan, di mana bahaya peledakan ini terjadi karena di suatu pabrik tersebut terdapat substansi kimia yang bersifat eksplosif atau mudah meledak. Selanjutnya di sini ada bahaya kesehatan kerja atau health hazard yang memiliki definisi jenis bahaya yang berdampak pada kesehatan yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan penyakit akibat kerja. Dampak dari bahaya ini yaitu bersifat kronis. Jenis bahaya kesehatan antara lain yang pertama seperti bahaya fisik. Bahaya fisik ini dapat ditimbulkan dari suatu kebisingan yang ada di pabrik, getaran alat, suhu ekstrim, dan pencahayaan yang kurang. Namun pencahayaan yang berlebih juga dapat menimbulkan bahaya. Seperti contohnya kita akan silau. Selanjutnya yang kedua di sini bahaya kimia, di mana bahaya kimia ini erat hubungannya dengan material atau bahan yang bersifat kimia. Contohnya seperti antiseptik, aerosol maupun insektisida. Selanjutnya yang ketiga di sini ada bahaya biologi, di mana bahaya biologi ini tuh berkaitan dengan makhluk hidup yang berada di lingkungan kerja kita. Contohnya mungkin suatu pekerjaan kita itu membutuhkan bakteri, virus, protozoa, fungi, atau jamur yang sifatnya patogen. Yang terakhir di sini ada bahaya psikologi, di mana bahaya psikologi ini terjadi karena beban kerja yang terlalu berat atau hubungan dan kondisi kerja yang tidak nyaman bagi pekerjanya. Kemudian sumber bahaya di lingkungan kerja. Sumber bahaya di lingkungan kerja sendiri terdapat 4 bagian. Yang pertama yaitu dari manusia. Kesalahan utama sebagian besar kecelakaan, kerugian, dan kerusakan terletak pada karyawan yang kurang terampil, kurang tepat, serta terganggu emosinya, di mana kesalahan tersebut pada umumnya menyebabkan kecelakaan dan kerugian.
Selain itu, apa yang diterima atau gagal diterima melalui pendidikan, motivasi, serta penggunaan peralatan kerja berkaitan langsung dengan sikap pimpinan di tempat kerja. Yang kedua, yaitu bangunan, instalasi, dan peralatan. Proses bahaya yang berasal dari bangunan, instalasi, dan peralatan yang digunakan bisa berupa konstruksi bangunan yang kurang kokoh dan tidak memenuhi persyaratan yang ada. Selain itu, desain ruang dan tempat kerja serta ventilasi yang baik merupakan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang ketiga yaitu bahan baku. Bahan baku yang digunakan pada proses produksi dapat memiliki bahaya dan resiko yang sesuai dengan sifat bahan baku. Misalnya, mudah terbakar dan meledak, kemudian menimbulkan alergi dan bahan iritan. Bahaya dari proses sangat bervariasi tergantung teknologi yang digunakan. Proses yang ada pada industri ada yang sederhana, tetapi ada pula yang prosesnya rumit. Ada proses yang berbahaya, dan terdapat pula yang tidak berbahaya. Kemudian yang terakhir yaitu cara kerja. Bahaya dari cara kerja yang dilakukan oleh pekerja yang dapat membahayakan pekerja itu sendiri ataupun orang lain di sekitarnya. Di bawah ini terdapat 3 contoh, yaitu yang pertama, misalnya cara mengangkat atau mengangkut apabila dilakukan dengan cara yang salah dapat menyebabkan cedera. Yang kedua, cara kerja yang menyebabkan hamburan debu dan serbuk logam, percikan api, serta tumpahan bahan berbahaya. Yang ketiga yaitu memakai alat pelindung diri yang tidak semestinya atau tidak sesuai dengan kebutuhan dan cara memakai yang salah. Selanjutnya ada bejana bertekanan. Bejana tekan adalah sesuatu untuk menampung fluida yang bertekanan atau bejana selain pesawat uap yang di dalamnya terdapat tekanan yang melebihi udara luar dan dipakai untuk menampung gas atau gas campuran udara baik terpompa menjadi cair atau dalam keadaan larut atau beku. Yang termasuk bejana tekan adalah bejana penampung atau storage tank, bejana pengangkut, botol baja dan tabung gas, instalasi pendingin, instalasi pipa gas atau udara, reaktor, atau suatu tempat berlangsungnya reaksi kimia dengan jalan pencampuran, pemanasan, dan pendinginan pada berbagai bahan-bahan yang diperlukan. Dalam proses pembuatannya, perlu dilakukan pemilihan material yang tahan korosi. Bila terlalu mahal atau tidak ada di pasaran, maka dapat dipilih material dengan laju korosi yang paling lambat. Namun perlu dilakukan inspeksi secara berkala untuk menghindari terjadinya kebocoran atau ledakan. Kemudian ada sumber bahaya yang dapat ditimbulkan bejana bertekanan. Yang pertama, bahaya terhadap kebakaran yang kebanyakan ditimbulkan oleh bejana tekan penyuapan gas asetilen, hidrogen, LPG, karbon monoksida, metana, dan lain-lain. Yang kedua, bahaya terhadap keracunan dan iritasi oleh gas-gas seperti klorin, sulfur dioksida, hidrogen sulfide, karbon monoksida, amoniak, dan lain-lain. Yang ketiga, bahaya terhadap pernapasan tercekik atau aspisia hingga pingsan seperti disebabkan oleh nitrogen, argon, karbon dioksida, helium, dan gas inert lainnya yang memenuhi ruangan yang mana membuat kandungan oksigen jauh menurun. Yang keempat, bahaya terhadap ledakan yang ditimbulkan oleh gas mudah terbakar yang ditampung dalam bejana tekan yang mengalami kerusakan hingga dapat mengakibatkan ledakan. Yang kelima, bahaya terkena cairan sangat dingin seperti yang disebabkan oleh gas nitrogen cair dan lain-lain. Kemudian ada dasar hukum pengawasan ketiga pesawat uap dan bejana bertekanan. Yang pertama, Undang-Undang Pesawat Uap tahun 1930. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang ketiga, Peraturan Menteri Nomor 1 1982 tentang bejana tekan. Yang keempat, Peraturan Menteri Nomor 1 1982 tentang klasifikasi juru las. Dan yang kelima, Peraturan Menteri Nomor 1 1988 tentang klasifikasi dan syarat-syarat operator pesawat uap. Selanjutnya ada hukum bejana pertekanan untuk kegiatan pengawasan pada periode pemakaian pesawat uap dan bejana tekan. Yang pertama ada penanganan izin atau pengesahan pemakaian, yaitu dokumen teknik yang diperlukan, lalu ada kondisi teknis pesawat atau instalasi dan penunjang, kondisi alat-alat perlengkapan atau pengaman yang dipasangkan, pemeriksaan atau pengujian yang diwajibkan. Lalu ada pula pengawasan untuk syarat-syarat pengoperasian, yaitu pada pengawasan operator, pemeriksaan secara berkala atau khusus, pelaksanaan reparasi atau modifikasi, terjadi mutasi atau pindah tempat pemakaian, dan lain-lain.
Kemudian ada pula kewajiban pemakai dan operator. Untuk pemakai, menjaga dan memelihara kondisi pesawat uap atau bejana tekan dan perlengkapannya. Melaksanakan syarat-syarat yang tertera pada akte izin pemakaian atau pengesahan atau perintah pegawai pengawas. Lalu ada melapor kepada Detnaker setempat apabila menemukan cacat atau konstruktif pada pesawat, bejana, atau perlengkapannya. Melapor bila terjadi kehilangan atau perubahan dan juga melapor ke Detnaker setempat bila terjadi peledakan atau kecelakaan atas pesawat uap, bejana tekan, atau sarana penunjang. Lalu untuk kewajiban operator yaitu mengoperasikan pesawat uap, perlengkapan, dan sarana penunjang sesuai dengan peraturan keselamatan kerja atau standar operasi. Berada di tempat pelayanan sewaktu pesawat uapnya pun dioperasikan. Sekian dari presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.